kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu uh, karakteristik penelitian kualitatif. Ini adalah pertemuan kedua, ya. Ini adalah pertemuan kedua, jadi sudah ada pertemuan pertama sebelumnya. Baik, sebelum saya melangkah ini siapa yang ikut kuliah pertama dengan Bu Dwika? Saya, Pak. Iya, Miwa nggak ikut? Kemarin lagi ada kendala, Pak. Jadi izin kemarin. Lagi nggak ada kendala. Oke, baik. Email lah yang ini. Baik, ikut atau tidak ikut pasti pernah mendengar ya. Ada metode penelitian kualitatif. Pernah dengar nggak? Atau belum sama sekali? Siapa yang baru? Pernah, Pak. Pernah? Miwa juga pernah ya? Pernah. Kalau Pernah. pernah, kira-kira apa yang ada di bayangan kalian berdua nih, Miwa dan Mai, tentang penelitian kualitatif? Coba bayangannya. Apa idenya atau bayangan atau apalah gitu istilahnya yang kalian pahami tentang penelitian kualitatif? Ya, kalau dari saya penelitian kualitatif itu dia lebih ke narasi. Kemudian Narasi. penelitiannya langsung secara langsung. Jadi apa yang kita lihat itu yang kita tulis gitu. Penelitiannya adalah narasi dan secara langsung apa yang dilihat itulah yang ditulis. Ya kan apa penelitiannya juga kan secara langsung, kemudian ini wawancara melalui wawancara juga. Wawancara. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita amati itu yang ditulis. Kayaknya Itu setahu saya sih. sudah punya gambarannya lumayan gambarannya. Kalau Mei apa gambaran yang ada di benaknya? Udah ikut pertemuan pertama ya? Kalau menurut saya, Pak, penelitian kualitatif itu adalah sebuah studi yang dilakukan untuk membuktikan suatu kebenaran. Bisa dilakukan dengan cara wawancara, observasi, seperti itu. Tapi harus apa itu namanya, Pak? Harus kita lakukan dengan secara teliti dan seksama sehingga bisa dibuktikan kebenarannya gitu. Oke, terkait pembuktian kebenaran. Kalau pembuktian kebenaran itu mungkin validasi ya kalau dalam istilahnya kualitatif. Jadi sebenarnya yang sudah kita ketahui kan ada dua metode penelitian ya. Sudah kita ketahui, pertama adalah kuantitatif, yang kedua adalah kualitatif. Ini yang akan kita pelajari sekarang. Saya berharap setidaknya Miwa dan Mei sudah masih ingat cukup lekat ya gambaran tentang kuantitatif. Sebenarnya sederhana kuantitatif itu karena kita akan lihat kalau penelitian kualitatif itu banyak sekali ragamnya. Nanti kita akan lihat. Kalau kita sudah netapin hati, saya mau meneliti topik ini dengan pendekatan kualitatif, nanti itu pintunya banyak. Ada pintu A, pintu B, pintu C, pintu D, pintu E, dan seterusnya. Ada banyak pilihannya, luar biasa banyak sekali. Tergantung memang apa yang kita inginkan sebagai seorang peneliti. Tapi sebelum masuk ke arah sana itu ya, baik kuantitatif pilihan kita mau riset kualitatif atau mau riset kuantitatif, kuanti atau kuali, itu ada latar belakangnya, itu ada latar belakang yang membedakan kenapa mereka berdua berbeda. Latar belakang ini saya tidak tahu apakah sudah disampaikan nggak di pekan lalu oleh Bu Jika. Ada paradigma di belakangnya yang melatar belakangi kenapa keduanya berbeda, gitu loh. Seperti halnya kalau kita bayangkan, kebayang kayak gini ya, ada satu contoh perumpamaan. Ada seorang siswa yang datang terlambat masuk kuliah, mahasiswa yang datang terlambat masuk kuliah. Satu orang mahasiswa datang terlambat masuk kuliah. Dosennya, ya, kita anggap sekarang dosennya satu adalah Freud, gitu ya. Yang satu dosennya bernama Freud, yang satu namanya Skinner, gitu. Jadi simulasi dua keadaannya. Kalau
Skinner dosennya apa yang akan terjadi, dan kalau Freud dosennya apa yang akan terjadi gitu ya. Ini satu mahasiswa yang sama, dia datang terlambat ke kelas, kemudian dia ketuk pintu dan kemudian nyampaikan, mohon maaf Pak dosen, saya datang terlambat gitu. Oke. Menurut kalian, apa yang ada dalam benak si dosen bernama Freud ini? Apa yang ada? Menurut saya akan ada dua kemungkinan sih, antara dimaafkan disuruh ikut lanjut atau disuruh pulang. Bukan itu yang saya maksud. Bukan itu. Ini berkaitan dengan tokoh Freud kan, tokoh psikoanalisa, yang satu Skinner ada tokoh behavior. Mereka bayangkan mereka adalah dua orang dosen yang berbeda ya, yang satu Freud dengan latar belakang psikoanalisanya, yang satu adalah Skinner dengan latar belakang behaviornya. Ini ada satu fenomenanya adalah seorang mahasiswa datang terlambat masuk ke kelas, udah lumayan ya perjalanan kuliahnya, lalu dia masuk ke pintu dan dia mohon permisi, minta maaf karena dia datang terlambat dan minta izin untuk bisa mengikuti perkuliahan. Menurut kalian, dengan pengetahuan kalian tentang Freud dan Skinner, apa yang ada dalam benak si Freud melihat seorang mahasiswa datang terlambat? Ayo. Mungkin bisa dilihat dari apa itu kebiasaannya, Pak. Ini Freud. Kebiasaan si mahasiswa. Bentar, ini Freud dulu. Nggak usah ngomong kebiasaan. Ini Freud melihat mahasiswa datang terlambat. Kira-kira apa yang akan ada dalam pikirannya? Freud ini kan tokoh psikoanalisa ya. Dengan Skinner adalah tokoh behavior. Apa yang ada dalam benaknya si Freud melihat mahasiswanya datang terlambat? Apa coba? Kan sudah punya pemahaman tentang psikoanalisa ya dan behavior ya. Apa kira-kira ada dalam bayangan si Freud itu, dan apa kira-kira yang ada dalam benak si Skinner melihat satu fenomena mahasiswa datang terlambat? Apa coba? Punya bayangan? Oke, saya bantu ya. Saya bantu. Freud bisa jadi akan berpikir, dia mulai menganalisa keadaannya, lalu berpikir, mencoba membaca apa yang ada di dalam ketidaksadaran si mahasiswa itu. Apa yang membuat mahasiswa ini terlambat? Apakah dia menyimpan konflik di dalam dirinya? Atau dia takut atau benci pada perkuliahan yang saya ajarkan sehingga dia datang terlambat? Sebenarnya itu adalah reaksi represi dia, ketidakkesadarannya, rasa takutnya, dan kemudian menjelma menjadi perilaku dia datang terlambat. Itu yang akan ada dalam pembacaan Freud terhadap mahasiswa ini. Sedangkan Skinner, ketika dia melihat mahasiswa terlambat ini, dia akan membaca situasi seperti ini. Mahasiswa ini datang terlambat cukup lama. Barangkali saya perlu mengganti sistem dalam kelas ini. Apakah reward saya sebagai seorang dosen terhadap mahasiswa kurang begitu bagus ya? Sehingga tidak punya perubahan efek perilaku dia untuk datang lebih disiplin. Kalau begitu, mungkin saya harus mengelola kembali reward and punishment sehingga perilaku mahasiswa ini lebih disiplin. Kebayang? Kebayang nggak? Kebayang ya? Berbeda ya? Berbeda ya? Ya itulah paradigma. Tidak bisa disalahkan. Apakah Freud berpikir begitu salah? No. Apakah Skinner melihat situasi itu salah? Tidak. Sama-sama
punya pemikiran sendiri-sendiri dan cara menganalisa situasi sendiri. Padahal fenomenanya sama. Fenomena sama ya. Mahasiswa datang terlambat. Nah, begitu juga dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif gitu ya. Anggap dah kuanti adalah Skinner, kualitatif ada Freud gitu ya. Masing-masing melihat satu fenomena tapi dengan cara pembacaan yang berbeda, dengan metode yang berbeda. Sama dengan halnya ketika kita melihat satu realitas sosial, realitas sesuatu yang ingin kita kaji, maka ketika kita memakai paradigma kualitatif dan ketika kita memakai paradigma kuantitatif, akan ada sudut pandang yang berbeda, metode yang berbeda. Karena memang paradigma latar belakangnya berbeda. Gitu. Betul-betul berbeda, sehingga caranya akan berbeda, desainnya akan berbeda, caranya berbeda, menganalisa berbeda. Hasilnya juga akan berbeda pula, gitu ya. Jadi memang di balik kuantitatif dan di balik kualitatif ada paradigma yang berbeda, seperti kepribadian yang berbeda. Different method, different personality. Berbeda personality, berbeda caranya. Nah, ini yang harus kalian pahami tentang paradigma di balik kuanti dan kualitatif. Kenapa dia berbeda? Bukan soal ini loh cara pilihan saya yang kalau saya mau lebih dalam saya pakai ke kuantitatif. Bukan begitu. Yang harus kalian betul-betul kuasai di awal adalah ini kepribadian yang berbeda. Ini paradigma di belakang mereka ini paradigma yang berbeda sehingga cara pandang terhadap fenomenanya berbeda. Jadi kebenarannya adalah kebenaran berdasarkan fenomena tersebut, berdasarkan paradigmanya itu. Gitu ya, berbeda ya. Jadi posisikan berbeda, jangan kita tidak bisa bilang ini salah ini benar. Tidak begitu caranya karena ada perbedaan paradigma yang berbeda. Paradigma kuantitatif apa? Yaitu dia berada di ranah positivistik ya, positivistik, bahwa segala sesuatu di alam ini ada hukum-hukum yang ngatur. Ya gitu ya. Kenapa si mahasiswa rajin? Kenapa mahasiswa yang satu rajin, yang satu tidak rajin? Ada sesuatu hubungan antara tingkat motivasi misalnya. Jadi hukum motivasi mempengaruhi kerajinan mahasiswa A, motivasi mempengaruhi mahasiswa B, sehingga berbeda. Itu hukum. Ada hukum yang menaungi. Itu positivistik. Dia mencari hukum-hukum itu. Yang satu kualitatif akan lebih ke berbeda. Gitu. Dia lebih kepada bahwa suatu peristiwa itu sangat subjektif, dipahami secara personal oleh setiap orang, sehingga perilaku dia berbeda. Apa yang difikirkan dirasakan oleh seseorang sehingga dia malas. Apa yang dipikir dirasakan oleh seseorang meskipun dia punya keinginan, tapi perilakunya tidak menunjang untuk dia mencapai apa yang diinginkan. Itu fenomenologis ya. Latar paradigma di balik kualitatif adalah itu. Jadi kualitatif hendak menembak ranah bagaimana seseorang melihat menginterpretasikan lingkungannya ya secara subjektif. Jadi kita ingin menangkap itu secara dalam. Karena itu adalah paradigma yang mendasari dari pendekatan kualitatif. Gitu ya. Nanti dibaca-baca lagi tentang paradigma yang melatar belakangi penelitian kualitatif agar paham bahwa stylenya gaya kita meneliti nanti akan berbeda karena mereka punya paradigma yang berbeda gitu. Oke. Perhatikan di layar ya, ada gambar realitas dan ada satu simbol garis lurus, ada simbol simbol yang agak berantakan. Menurut kalian Brili Christopher siapa ya? Menurut kalian realitas itu kira-kira lebih disimbolkan oleh simbol yang pertama atau yang kedua? Yuk.
Gimana Pak? Mohon maaf. Realita yang kita lihat sehari-hari, realita ya. Itu kalau Ya. Yang disimbolkan, kedua ya Pak. apakah simbol yang pertama atau yang kedua? Ya. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua Pak. Realita kan? Ya. Yang kedua. Kenapa yang kedua? Karena seringkali ekspektasi tidak sesuai dengan realita, dengan kenyataannya. Ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan, berarti. Dan kalau misalnya kita lihat juga di setiap kehidupan manusia juga nggak ada yang langsung lurus gitu Pak. Pasti ada aja cobaan, belok kanan, belok kiri, naik atas, turun bawah. Itu dari saya Pak. Oke. Dari yang lain bagaimana? Kalau pilihan pertama kenapa? Pilihan kedua kenapa? Ayo. Bril ini siapa ini? Saya Pak, itu nama anak saya. Oh, alah. Namanya, Saya kira mahasiswa baru yang mana ini? namanya iya, nama anaknya yang kecil Bel Pak. Oh, Tinggalnya pakai nama dia. oke, Sheila. Kenapa yang kedua Sheila? Karena pada dasarnya manusia itu banyak sekali proses-prosesnya Pak, lika-liku kehidupannya. Dan digambarkanlah seperti yang nomor 2 itu. Segala sesuatu nggak ada yang lancar saja. Dari bayi kita lahir juga kan semuanya berliku-liku. Melangkah dulu baru jalan kayak gitu. Itulah faktanya Pak. Oke, mirip ya, masih mirip. Demikian pendapat saya. Oke, makasih ya. Hampir serupa dengan Miwa. Mei, ada pendapat? Sama Pak, yang kedua. Hmm. Karena memang faktanya nggak bisa lurus-lurus aja gitu Pak, simpelnya pasti ada aja naik turunnya, bulatnya kayak gitu Pak. Oke. Baik, mirip ya, serupa ya ketiganya. Realitas itu bagaimana sudut pandangnya? Kalau sudut pandang kuantitatif, dia akan melihat realitas itu ya bisa linear ya. Satu yang linear bisa digambarkan dengan suatu hukum berlaku. Jadi sederhana saja. Ada hubungan antara rasa cinta dengan apa misalnya ya, dengan perilaku memberikan hadiah misalnya gitu. Semakin tinggi rasa cinta, maka perilaku memberikan hadiahnya semakin tinggi juga. Sederhana itu. Nah, gitu. Ada hukum-hukum yang mengatur gitu. Jadi sederhana realitas itu. Atau bisa digambarkan bahwa realitas itu kompleks sekali. Kenapa Miwa memberikan hadiah kepada Sheila? Apakah cinta? Ataukah ingin menjilat? Ataukah ingin dibilang baik? Atau sebenarnya ada konflik di dalam dirinya tentang sesuatu hal yang membuat dia ngasih hadiah? Gitu ya? Kompleks. Perilakunya satu sama, tapi bacanya bisa beda. Ada sesuatu yang kompleks itu. Sometimes perilaku kita tidak sederhana dijelaskan dengan begitu saja gitu ya, dengan motivasi kah, dengan cinta kah, ya. Karena ada unsur-unsur lain yang lebih dinamis, kompleks di dalam diri orang untuk kita pakai menjelaskan perilaku. Nah, jadi kualitatif, kelebihan kualitatif adalah kesediaan dia untuk mendalami kerumitan itu atau keunikan itu untuk dijadikan suatu pengetahuan baru ya, pengetahuan baru tentang suatu fenomena. Kenapa orang berikan hadiah ya. Jadi begitulah sudut pandang antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi emang cara pandang paradigma yang latar belakang tadi menyebabkan ada cara berpikir yang berbeda dan ada kesediaan effort yang berbeda juga dengan cara yang berbeda ya. Realitas sederhana atau dia kompleks gitu. Itu kaitannya dengan konsep dari kuantitatif dan kualitatif. Nah, metode apa yang dapat memfasilitasi untuk memahami realitas yang kompleks?
hampir semua perilaku manusia itu kompleks sekali. Malas itu kompleks, cemburu itu kompleks, bermusuhan itu kompleks, rajin itu kompleks ya. Kenapa kalian memilih kuliah di psikologi, tidak di lainnya? Kompleks ya. Kenapa milih pasangan itu? Jadi kalau kalian masih tanya ya, Mei, Sela, Miwati tanya kenapa kalian menikah itu, kan keluar jawaban yang berbeda-beda. Iya, dia mah kaya, jadi saya suka. Ih, gaya pendekatannya enak banget, saya tuh jadi nyaman. Apalagi macam-macam. Oh, dia mah pilihan ayah saya. Dia pilihan ayah saya. Jadi ya saya sih manut sama orang tua. Different. Tidak sekedar kita bilang cinta menyebabkan pilihan untuk memilih siapa pasangan hidup, gitu ya. Jadi ada satu yang kompleks. Jadi riset kualitatif dilakukan mencari kedalaman sebuah fenomena di dalamnya. Kenapa sampai menikah dengan seorang si A, atau menikah sampai si B di dalamnya. Tapi pertanyaannya kemudian, kalau kita sudah ingin punya pendalaman seperti itu, metode penelitian kualitatif seperti apa yang akan digunakan? Jadi banyak tuh metode penelitian kualitatif. Ini yang perlu kalian perhatikan baik-baik ya. Karena goal dari MedPen 2 ini adalah kalian menghasilkan satu karya tulis kualitatif ya, penelitian kualitatif. Jadi challenge-nya lebih tinggi daripada MedPen 1. Challenge-nya lebih tinggi daripada 1. Kenapa demikian? Karena dianggap kalian sudah paham metode penelitian. Kalau sudah paham metode penelitian ya challenge-nya lebih tinggi ya, karena sudah memasuki nanti persiapan untuk membuat penelitian ya. Ini yang perlu kalian pahami, metode seperti apa. Bukan hanya pendekatan saya adalah pendekatan kualitatif, biasanya itu pendekatan kualitatif yang mana gitu ya. Itu yang perlu kita pahami, karena ada banyak pendekatan metode pendidikan kualitatif. Makanya nanti kalau dalam skripsi atau karya tulis bisa dilihat penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, misalnya begitu. Jadi ada banyak. Yuk kita lihat apa saja. Oh belum ya, nanti kita akan lihat. Kita pahami dulu ciri-ciri penelitian kualitatifnya. Satu, ini konsekuensi ketika kita akan memilih penelitiannya dengan paradigma kualitatif ya. Yang pertama, kualitatif itu mendasarkan diri pada kekuatan narasi. Jadi kemampuan kalian menangkap fenomena dan menuliskan, menceritakan ulang fenomena itu adalah poin terpenting dalam kualitatif. Jadi tidak hanya mampu melihat, mampu mendengar, tapi kemampuan kembali mengolah apa yang kalian lihat, kalian dengar itu menjadi sebuah narasi. Ya, sebuah narasi yang panjang dan detail. Gitu. Berbeda dengan kuantitatif yang memilih dengan ranah angka untuk menjelaskan fenomena perilaku. Jadi sederhana, perilaku itu dalam fenomena angka. Korelasi tinggi, korelasi tidak tinggi, ada perbedaan, tidak ada perbedaan. Sederhana itu baru kemudian dibahas. Tapi kalau kualitatif dia narasi, cerita. Gimana ceritanya itu? Bagaimana ceritanya sampai seseorang sampai tadi memberikan hadiah? Kenapa begitu? Jadi berbeda ya. Tapi bisa saja dijelaskan dengan tabel, dengan gambar, dengan rekaman, dengan skrip wawancara dan lain-lain. Ya. Jadi ada narasi yang dalam di situ. Kemudian studinya dalam situasi alamiah. Kalau kuanti itu sedikit banyak akan ada batasan-batasan untuk apa namanya? Kalau eksperimen itu istilahnya apa ya? Kalau eksperimen itu ada pembatasan perilaku ya. Apa ya, saya istilah ilmiahnya ini apa nih? Saya lupa ya.
Jadi ada pembatas-pembatasan. Misalnya saja, kalau kita mau survei, respon orang kita batasi. Setuju, tidak setuju, netral, sangat tidak setuju, ya, tidak setuju gitu ya. Responnya dibatasi pada beberapa pilihan-pilihan. Gitu ya. Dibatasi, ada pembatasan-pembatasan. Tapi kalau kualitatif, tidak ada pembatasan-pembatasan itu. Bahkan tidak ada perlakuan-perlakuan khusus. Sampai misalnya dalam eksperimen itu sampai ada perlakuan X pada kelompok A, ada perlakuan Y pada kelompok B, ada pembedaan perlakuan itu ya. Jadi settingnya betul-betul diciptakan oleh peneliti untuk menghasilkan fenomena yang bisa diambil datanya. Itu kuantitatif. Jadi ada campur tangan peneliti untuk membuat perilaku tertentu tercipta pada subjek penelitian. Tapi kalau kualitatif, dia situasinya alamiah ya. Tidak ada perlakuan khusus untuk membentuk fenomena ya. Jadi berjalan sesuai dengan alami saja. Dia datang ke sana, dia bertemu, ya dia sebagai salah satu bagian dari situasi alamiah. Tidak membatasi respon si subjek, tidak menentukan respon si subjek, tidak membatasi banyak hal. Jadi alami, betul-betul alami. Kemudian yang berikutnya adalah jelas ya, ini narasi, situasinya alamiah, situasinya adalah situasi yang bisa jadi dibuat oleh yang peneliti. Ini juga bermakna bahwa kalau situasinya alamiah, berarti peneliti itu terjun langsung dan tidak mengambil jarak dengan subjek penelitian. Ya, tidak ada. Dia bisa jadi teman, bahkan bisa jadi teman curhat bahkan gitu ya. Bisa hidup bersatu rumah bahkan ya, satu kampung, hidup selama setahun, hidup selama sebulan bersama-sama ya. Bisa betul-betul terjadi gitu ya dalam proses studi dalam ranah kualitatif ini. Kalau dalam kuantitatif dia akan mengambil jarak biasanya. Kemudian yang berikutnya adalah analisis induktif ya. Ini paradigma dari positivisme yang jadi ada deduktif dari umum ke khusus. Jadi umum itu adalah ada hukum-hukumnya yang mengatur perilaku orang. Jadi kalau hukum-hukumnya ada teori-teori yang melandasi, namanya deduktif kan. Kalau udah ada teori kan namanya deduktif. Teori ini dipakai untuk melihat perilaku-perilaku kecil sesuai dengan kacamata teori ini. Itu kuantitatif. Tapi kalau kuali, dia akan terjun langsung lihat perilakunya. Ada data kecil, data A, data B, data C. Nanti baru dikumpulkan dalam sebuah tema-tema tertentu, baru disimpulkan. Itu analisisnya induktif. Jadi langsung ke fakta yang terjadi. Yang ini kontak personal langsung di lapangan, jelas sekali bahwa bahkan bisa sangat intens sekali ya, kontak personal langsung di lapangannya. Makanya kadang-kadang karena sifatnya yang personal itu, maka dianggap kualitatif itu subjektif. Lalu dipertanyakan, bagaimana bisa menghasilkan sebuah kebenaran dengan kerangka yang subjektif. Nanti ada istilahnya di sini nih, netralitas empatis ya, konteks nanti ya. Kalian saya bahas langsung di konteks ya, kontak personal dan subjektivitas. Bertanyakan gimana hasilnya bisa mengangkat kebenaran kalau subjektif gitu. Karena itu kemudian kualitatif mengambil sikap yang disebut sebagai netralitas empatis ya. Saat berhadapan dengan subjek penelitian, kita memainkan rasa empati. Bisa hadir sebagai teman, bisa hadir sebagai sahabat ya. Tapi tetap kita dalam kerangka seorang peneliti, jadi empati, bisa memahami perasaannya, bahkan harus
empati gitu, dengan keadaannya, dalam rangka kita bisa menggali kedalaman itu. Kalau nggak empati, susah untuk kita bisa menggali kedalaman dari sesuatu pikiran, perasaan seseorang. Netralitas itu adalah terhadap hasil yang didapatkan. Kita tidak lagi empati terhadap hasil yang didapatkan, tapi sudah harus netral karena kita akan menganalisa data-data. Jadi kualitatif itu netralitas empatis jadinya. Perspektifnya holistik, ya semua hal kami diterima menjadikan data, ya nanti tinggal divalidasi saja. Perspektifnya dinamis, ya betul, dinamis. Makanya kemudian desain pada kualitatif itu fleksibel ya. Nanti bisa jadi kita sudah membuat bab 1, bab 2, bab 3 ya. Di tengah jalan bisa jadi desain itu akan bergerak, berubah sesuai dengan situasi. Misalnya saja pada awalnya kita putuskan untuk menggunakan wawancara. Tapi kemudian pada berikutnya ketika kita terjun ke lapangan, kita melihat bahwa hasilnya akan lebih dalam lagi kalau kita punya data video ya misalnya, atau diary yang ditulis, catatan pribadi yang ditulis oleh orang-orang yang kita tanya, atau kita observasi melihat langsung aktivitas sehari-harinya. Jadi berubah. Bisa jadi kita memutuskan bahwa sejak awal yang akan kita wawancara adalah A, B, dan C, tapi ternyata dari wawancara dengan A, B, dan C kita menemukan signifikan figur yang sebaiknya kita tanya, kita ikut wawancarai, sehingga kita punya validasi gitu ya. Misalnya saja seseorang mengatakan bahwa kenapa dia berikan hadiah, misalnya dia bilang kalau dia nggak ngasih hadiah dia takut nggak jadikan teman, takut ditinggal, nggak jadi teman. Dia ada insecure yang dia alami, dirasakan oleh seseorang, sehingga untuk ngurangin insecure, ketidakamanan itu, dia berupaya untuk meraih kedekatan dengan cara memberikan hadiah karena takut ditinggal ya. Jadi di dalam hatinya ada perasaan kesepian dan ketakutan, ada ketergantungan sebenarnya. Nah, itu dari mana kita bisa memvalidasi? Validasinya adalah misalnya dia punya orang tua atau dia punya saudara dekat yang kita bisa wawancari. Apa memang perilakunya memang mencerminkan insecure? Nah, itu namanya validasi ya. Kita bisa tambah mewawancarai keluarga berikutnya. Oke, kemudian orientasi pada kasus unik. Ya, ini untuk studi kasus, ini penjelasan untuk studi kasus ya, kasus-kasus yang unik, yang tidak biasa, yang menjadi daya tarik untuk di penelitiannya. Desain fleksibel tadi saya jelaskan, sirkuler ya gitu ya, tidak linear. Bertemu A kita bisa merubah ini. Awalnya kita cuman merasa 1 minggu cukup, kayaknya kurang jadinya, karena kita dan seperti snowball ya. Kita menggulung bola salju itu, kita dorong bolanya, asalnya dia sekecil bola basket, tapi ketika kita gulung lama-lama dia membesar. Jadi ada banyak hal yang harus kita lihat, kita ambil datanya dan lain-lain. Jadi bisa jadi kemudian kembali ke data awal dan seterusnya. Kemudian penelitian adalah instrumen kunci ya. Tidak seperti kuantitatif yang mengambil jarak dari proses penelitiannya gitu ya. Kadang-kadang peneliti itu kan punya asisten penelitian, yang langsung turun mewawancarai, ngambil data, ngambil survei dan lain. Kalau di kualitatif, peneliti harus turun langsung, bertemu dengan orangnya, wawancara dia yang wawancarai dan lain gitu ya. Instrumen kunci. Sama sepertinya kalau di kuantitatif
kuesioner adalah salah satu instrumen kunci, maka di kualitatif sang peneliti itulah adalah instrumen kuncinya. Karena dia adalah instrumen kunci, maka ketika seseorang mengambil keputusan untuk melakukan penelitian kualitatif, dia harus punya sumber daya yang more than enough. Dia punya kemampuan wawancara, bukan ngobrol ya, kemampuan wawancara. Dia punya kemampuan wawancara, dia punya kemampuan membaca bahasa tubuh orang. Kemudian dia punya kemampuan lain yang mencukupi dia untuk menjadi instrumen yang layak dalam penelitian kualitatif. Karena dia adalah alat ya, peneliti adalah alatnya. Jadi kalau alatnya nggak mumpuni, hasilnya juga nggak mumpuni gitu ya. Jadi semakin bagus sang peneliti, juga kedalaman fenomena akan tergali. Oke, tadi saya menyatakan bahwa ini kan tadi. Oke, kita mau kualitatif. Pendekatannya pendekatan kualitatif yang mana gitu ya? Ya, pendekatan kualitatif mana mau digunakan? Maka dapat kita ketahui bahwa pilihan itu banyak sekali. Kita mau penelitian kualitatif dengan pendekatan apa? Dengan biografi and life story research, dengan historical research, etnografi, autoetnografi, narrative inquiry, case study, art based research, practitioner action research, program evaluation, discourse analysis, interpretive phenomenological analysis, grounded theory, narrative analysis, dan masih banyak lainnya. Misalnya kita bisa lihat dari yang ditemukan oleh Jacob dan Creswell, ada etologi manusia, ada etnografi holistik, ada antropologi kognitif, ada etnografi komunikasi, interaksi simbiolik, ekologi psikologi, ada biografi, ada fenomenologi, dan lain-lain ya. Dan masih ada lain-lainnya ya. Jadi mau kualitatifnya pendekatan apa, mau pakai yang mana nih gitu. Bukan hanya kualitatif itu wawancara, observasi selesai, nggak gitu. Observasi wawancara itu instrumen, tapi instrumen itu seperti pisau ya. Instrumen itu seperti pisau, pisaunya dipakai motong seperti apa? Kenapa kita pakai motong yang itu? Karena semuanya kembali ke pendekatan yang kita gunakan. Kenapa kita milih ini? Kenapa kita ambil pendekatan biografi dan life story? Karena kita ingin meneliti atau menguji satu seorang dengan menggunakan biografi sebagai lensa untuk menganalisa. Jadi hasilnya nanti biografi, betul-betul satu biografi ya. Biografi yang lebih dalam ya. Pada sekitar tahun 2000-an itu psikologi UNER itu pernah melakukan penelitian. Jadi itu musim pemilu maka kemudian UNER itu memutuskan untuk melakukan penelitian kualitatif ya. Jadi dia melihat rekam jejak dari wali kota yang mencalonkan diri sebagai wali kota untuk kemudian dibuat profil psikologinya wali kota ini bagaimana tahun 2003 atau 2004 ya, saya lupa. Ideografik calon wali kota Surabaya gitu. Kualitatif bukan kuantitatif, bukan kemudian calon wali kotanya dikasih survei, tolong diisi setuju tidak setuju, saya setuju, enggak gitu ya. Calon wali kota didatangi, diwawancara, terus rekam jejaknya diteliti, lain seterusnya, sampai kemudian nanti jadi profil psikografis di calon wali kota itu orangnya seperti apa, dan dipublikasikan di surat kabar ya, hasilnya.
Itu pendekatan kualitatif. Historical research ya, ini bagi hal-hal sejarah untuk mengisi gaps-gap yang misalnya historical research itu seperti ini sekarang Megawati kan lagi berkuar-kuar agar sejarah tahun 65 dibetulkan ya. Kalau emang dia mau begitu, maka dia harus mengadakan yang disebut dengan historical research ya, apalagi sekarang Megawati adalah Dewan Pembina apa sih, Lembaga Riset Indonesia ya. Ya, harusnya dia akan mengarahkan tim penelitinya untuk melakukan historical research kalau dia mau mengubah sejarah, karena ada ngisi fill gaps yang dalam sejarah yang sudah PKI, Soekarno ya, dan lain-lain. Kemudian etnografi, pendekatan etnografi kualitatif dengan gaya dengan pendekatan etnografi. Ini di bidang antropologi dan sosiologi yang digunakan ya etnografi. Jadi betul-betul ingin tujuannya adalah ingin mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang suatu kelompok budaya. Misalnya saja orang Jawa di Bali gitu. Orang Jawa di kampung Jawa yang berada di Bali gitu. Itu gimana? Maka dia akan lakukan pendidikan etnografi, tinggal di kampung Jawa, dia teliti, berinteraksi dan lain-lain. Dia punya catatan, dia punya wawancara, dan dia tuliskan secara mendalam sehingga punya gambaran tentang subculture dari orang Jawa yang tinggal di kampung Jawa, Denpasar, Bali. Gitu ya. Etnografi adalah standar penelitiannya sosiologi dan antropologi. Pastinya kalian sudah pernah dengar ini kalau udah belajar antropologi dan sosiologi. Yang mirip dengan itu adalah autoetnografi kalau memang kita ingin mendapatkan gambaran dari yang sifatnya pengalaman individu dalam sesuatu budaya gitu. Kayak berbeda kalau ini satu kelompok, jadinya kalau ini adalah individu. Nah, ada narrative inquiry ya. Kalau kita ingin memahami pengalaman melalui cerita disampaikan dari tentang seseorang ya. Kemudian ada case study, kalau ada kasus-kasus yang khusus, yang unik, yang perlu kita dalami pemahamannya, maka kita bisa mengambil case study. Case study ini awal mulanya tahun 75 kalau tidak salah. Ada dua orang peneliti yang hendak meneliti ada fenomena di rumah sakit di Amerika tentang sekarat ya. Orang yang sudah di Indonesia dia pasti mati mungkin dalam sepekan sekian karena posisi tubuh meninggal. Pada saat itu dianggap sebagai kegagalan medik ya. Orang mau riset tapi payung risetnya tidak ada. Maka dia kemudian membuat case study gitu. Jadi memang karena tidak ada teori yang menjelaskan gitu. Tidak ada teori yang menjelaskan tentang fenomena dying ya. Karena tidak ada teori yang menjelaskan, maka ya sudah kita dekati saja orang yang mau meninggal itu, orang yang sekarat itu, untuk diambil datanya. Dari sana dibuat teorinya tentang dying, tentang sekarat. Yang lain lagi adalah art ya, kritik penelitian berdasarkan pendekatan art. Kemudian ada action research, ini biasanya untuk guru-guru biasa digunakan ya. Misalnya saja kalian punya Miwa misalnya, dia ngajar atau Sela dia ngajar anak-anak autis misalnya, dia punya pendekatan yang disintesakan dari pengalamannya gitu ya. Maka untuk menguji apakah pendekatan dari pengalaman itu efektif atau tidak efektif, maka dilakukan action research untuk meneliti kemampuan profesional itu ya dari suatu pendekatan. Ini biasanya bentuk penelitian yang secara berkala ditawarkan pemerintah di bidang pendidikan ya kepada guru-guru dan lain-lain untuk pendekatan mereka mengatasi pada mengajar. Program evaluation ini adalah untuk menguji apakah suatu program itu efektif atau tidak.
Misalnya training, perusahaan mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mengadakan training, untuk mengisi fill the gap antara skill dengan tuntutannya. Sekarang trainingnya itu efektif tidak? Apa benar training ini bisa mengisi fill the gap? Gitu. Maka untuk menguji itu, maka ada riset kualitatif namanya program evaluation. Nah, biasanya ini kalau ditawarkan ke perusahaan mahal ya. Kalau kalian menekuni program evaluation itu mahal nilainya. Karena emang riset untuk meneliti, untuk membantu perusahaan membuat kebijakan. Program ini gagal, salah, tepat, tidak tepat, dan lain-lain. Karena terkait dengan efisiensi, maka biayanya mahal. Program evaluation itu ada mata kuliah tersendiri ya, bisa kalian pelajari. Sebenarnya hampir semua yang kita sebut barusan pendekatannya ada disiplin ilmunya yang nggak bisa kalian harapkan dari kuliah kualitatif yang cuma berapa pertemuan karena mendalami studi kasus. Nggak bisa. Cari bukunya, cari webinar-webinarnya. Kalau udah putuskan saya ingin kualitas di kasus nih, kalau berharap mendalami studi kasus dari kita kuliah ini nggak bakal. Karena pendekatan kualitatif itu begini, seabrek begini. Abrek ini hanya sebagian kecil ya dari pendekatan kualitatif. Kalau menguasai grounded theory, ini mungkin tingkat advance ya. Belum layak bagi pemula untuk memakai pendekatan grounded theory, karena grounded theory itu menciptakan teori. Ada fenomena, teorinya belum ada ya. Nggak pakai grounded theory. Untuk pemula belum bisa grounded theory. Yang advance ya, udah jago banget. Kapasitas pengetahuan psikologinya udah keren banget, dalam banget. Bermainlah di penelitian grounded theory, menciptakan teori ya. Yang satu fenomena nggak ada teorinya. Gitu. Jadi ini banyak. Jadi memang tergantung kita mau apa ya. Sudah difasilitasi teknik pendekatan kualitatif, difasilitasi. Kalau mau ngevaluasi program pakai ini, kalau ada kasus yang unik pakai ini, kalau ada sesuatu fenomena yang belum ada teorinya pakai grounded theory ya. Kalau mau menjelajahi biografi, ada difasilitasi, ada pendekatannya, biografi, autobiografi. Kalau mau lihat suatu budaya, bagaimana, ada pendekatannya. Jadi ibarat kita memotong sesuatu, kita mau memotong apa? Memotong kain ya. Pakai alatnya gunting kain. Memotong seng pakai alatnya gunting seng. Jadi sudah ada alat-alat potong yang masing-masing sesuai dengan apa yang mau kita potong. Mau yang kita bidik dalam suatu riset kualitatif itu apa? Guntingnya, maka sudah ditentukan. Jadi kalian harus mempelajari secara pribadi, mandiri, dari setiap pilihan-pilihan yang ada ya. Bukunya sudah difasilitasi, silakan dibaca sendiri. Bukunya adalah misalnya ini ya, Qualitative Research Method in Psychology, sudah di-share. Dia menjelaskan tentang beberapa pendekatan. Ini ada grounded theory ya, ada interpretative phenomenology, kita keluarkan saja, baca ya bukunya kalau emang suka tidak suka, karena kalian harus memilih nanti pendekatannya apa untuk riset kalian ya. Grounded theory, quantitative phenomenology, space approach, narrative approach lagi, karena ini tidak mungkin diajarkan oleh dosen. Kita hanya mengantarkan kalian untuk memilih kualitatif apa yang akan menjadi style alat potongnya ya. Nah lagi tadi bilang part 1 ya, buku ini ya, di buku ini salah satu bukunya aja. Bukunya sudah diberikan oleh Budwika. Ini adalah tentang pendekatan masing-masing. Jadi pendekatan itu punya ilmunya sendiri, pendalamannya sendiri, tekniknya sendiri, yang harus masing-masing kalian, Miwa, Tela, dan Mei, untuk baca. Cari webinar-webinarnya di YouTube banyak ya. Kalau nyari bahasa Indonesia ada,
Bisa dicari bahasanya yang bahasa Indonesia kalau ada ya. Cuman jangan cari yang penjelasan 15 menit 16 menit enggak, yang itu mah nggak bakal dapat ilmu apa-apa. Cari yang 50 menit, 1 jam, 2 jam, bahkan serial berturut-turut, atau kalian bisa ngikuti kuliah-kuliah gratis kualitatif. Banyak kuliah-kuliah gratis kualitatif ya, banyak sekali. Bahasa Inggris, jangan berharap bahasa Indonesia. Karena kuliah-kuliah dari Yale University misalnya ya, Harvard University, ada yang kuliah kualitatif ya. Cari aja di Google, search Google, qualitative research course free, nanti akan keluar pilihan-pilihannya, kalian bisa ikuti. Mau khusus lagi, mau yang mana, mau mendalami studi kasus, udah cari dengan tema pendekatan studi kasus secara khusus gitu. Mau apa mana lagi, cari mana lagi, mau apa lagi, mau grounded boleh, silakan, nah seterusnya. Tapi memang di beberapa ini yang paling lazim tuh biasanya etnografi ya, pasti banyak penjelasan etnografi. Case study ini banyak banget. Psikologi biasanya case study ya. Practitioner action research nih, tak. Ini kalian punya terapi apa ya? Masain terapi apa, gunain aja. Atau nguji suatu program. Ya, ada beberapa yang sudah lazim, sudah banyak digunakannya. Tinggal pilih saja yang banyak sumber daya untuk dipelajarinya aja yang dipilih. Tapi sekali lagi sesuai dengan style kalian mau menggunting apa ya, apa yang digunting dan apa yang bagaimana cara mengguntingnya stylenya. Oke, nanti silahkan dibaca lebih lanjut tentang masing-masing di buku yang tadi ya, atau buku-buku lainnya, atau saya persilakan untuk mencari webinar-webinarnya dan course-course-nya, karena ini tidak akan banyak difasilitasi untuk mendalami masing-masing dalam pertemuan kuliah yang cuma beberapa kali ya, nggak cukup, nggak bisa kita memahami pendekatan ini semuanya, karena masing-masing bisa jadi untuk memahami biografi ada 12 pertemuan lagi, fenomenologi ada sekian pertemuan lagi, khusus mata kuliah khusus untuk masing-masing ini. Jadi ini harus beri sendiri dan pelajari sendiri sebagai pilihan kalian untuk mendalami kualitatif yang seperti apa yang akan menjadi riset kalian. Nah ini sampaikan saja lah ya, metode kualitatif atau kuantitatif ya gitu ya, masing-masing punya kekurangan, punya kelebihan. Bukan berarti kita bilang kuantitatif jelek, kualitatif yang bagus, atau kualitatif yang jelek, kuantitatif yang bagus, tidak begitu, karena masing-masing punya paradigma latar belakangnya sendiri, cara berpikirnya sendiri. Nanti akan kayaknya pertemuan ke depan akan banyak membahas perbandingan target. Ini saya ingin sebagai pengantar saja kenapa dia berbeda. Misalnya di desain ya, kualitatif dan rinci mantap sejak awal, jadi sudah clear karena deduktif sudah clear semuanya, teori clear macam-macam gitu. Kita hanya mencari membuktikan satu fenomena dengan hukum-hukum teori yang sudah ada, itu aja. Kalau kualitatif ya umum, fleksibel dan berkembang terus menerus ya. Jadi bab 1 bisa berubah, bab 2 bisa berubah, bab 3 bisa berubah, dan ya hubungan, uji teori dan hasil lain. Kalau kualitatif dia melihat hubungannya interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks, memperoleh pemahaman makna ya. Tujuannya bisa macam-macam. Kalau teknik penelitiannya ya ini hanya ini aja ya, eksperimen, survei, kuesioner ya, survei dan ya gitu aja ya. Kalau teknik penelitiannya akan ini kalian harus jago di observasi. Semoga kalian sudah pernah ikut mata kuliah wawancara dan observasi. Jago observe, jago wawancara, pandai untuk mendokumentasikan, manajemen dokumentasi, karena instrumennya kalian alat ukur dan analisa alat ukur. Kalau di sini ya kalian ya jago ya
eh, jago memakai alat-alat dan kalau di sini datanya kuantitatif, angka, hasil pengukuran. Kalau di sini datanya deskriptif, ada banyak kata-kata, ada kalimat, skema, gambar, dokumen pribadi, kan jadi not banyak pertebaran. Jadi seperti kepingan-kepingan puzzle, kepingan-kepingan yang harus disatukan agar kita bisa menemukan maknanya. Nanti ada coding, jadi ada link coding. Wawancara itu harus di coding, nanti ditemukan tema-temanya, kemudian divalidasi dan lain-lain ya. Jadi banyak pekerjaan dalam kualitatif. Karena itu wajar kalau penelitian kualitatif itu tebal, hasilnya tebal ya, nggak mungkin tipis. Karena ada skrip wawancara aja udah tebal ya. Skrip wawancara tebal, analisis coding wawancara tebal, ada observasinya, ya analisis observasinya itu lampiran-lampirannya saja ya, tebal. Ada narasinya, macam-macam. Datanya banyak. Kemudian sampelnya ya berbeda. Kalau kuanti bisa banyak, bisa ribuan orang, bahkan kalau kualitatif ya nggak kuat ya kalau ribuan orang ya, kecil biasanya dan persuasif, udah jelas karena tujuan kita gunting apa, maka jelas siapa yang mau diteliti dan bisa berkembang, nggak ditentukan. Kalau ini kita bisa tentukan 30 sampel, kalau di sini mah awalnya 1 jadi 2 jadi 3 jadi 10 dan seterusnya. Analisisnya kalau analisis kalau udah hasil kuesioner yang kita dapatkan gitu, atau hasil eksperimennya sudah ada, langsung bisa analisis dengan SPSS ya. Kalau yang ini enggak, sejak awal ngomong mendekati si subjek aja sudah harus kita menganalisa orangnya seperti apa ya gitu, bagaimana cara agar dia membuka isi pikirannya ya, dan lain-lain, terus menerus aktif dan produktif ya. Ada cari polanya, modelnya, temanya gitu. Dan seterusnya. Apakah tema itu misalnya insecurity, ketidakrasamanan, atau jealousy, kecemburuan, atau hope, atau apapun dari tema-tema dari wawancara-wawancara yang kita dapatkan. Makanya kalian harus cukup jago ya untuk memasukkan tema-tema dari yang ada itu. Jadi challenge-nya tinggi untuk kualitatif. Hubungan respondent jelas ini ada jarak. Kalau kuanti ya dibatasi oleh kuesioner atau perlakuan eksperimen gitu ya. Kalau kualitatif ya akrab, dan berlangsung lama, jadi langsung ada hubungannya intens, kontak yang intens dengan subjek penelitian. Oke, itu sampai di situ pembahasan kita tentang karakteristik penelitian kualitatif. Silakan kalau ada opini atau sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh teman-teman mahasiswa di sini. Silakan Niwa, Mei untuk menyampaikan opini atau hal-hal lainnya. Yuk, silakan. Dari saya cukup, Pak. Dari saya cukup. Cuma kalau dari paper saya lebih ke kualitatif pada kuantitatif. Memang psikologi itu memang pendekatannya akan lebih banyak mendalam kalau pendekatannya kualitatif. Itu psikologi ya. Tinggal memang
kita harus kualitatif itu banyak pendekatannya, sebagaimana saya sebutkan tadi ya, pendekatannya banyak. Jadi yang mana yang mau kita kuasai ya, yang mana mau kita kuasai dipelajari dengan baik-baik. Biasanya psikologi itu cukup jago di studi kasus biasanya. Jadi ada kasus tertentu ya, mengambil studi kasus itu biasanya. Ada fenomenologi, fenomena kecemasan ekonomi misalnya. Kita pengen tahu bagaimana orang menginterpretasikan ancaman ekonomi. Jadi ketika ada orang tertentu yang punya mengalami hal itu. Jadi pendekatan-pendekatannya banyak ya, banyak pilihan-pilihan pendekatan itu. Oke, silakan yang lain. Ayo silakan. Pak, berarti kalau misalnya skripsi itu lebih enak yang jelas-jelas tadi ya Pak ya, dengan hitungan-hitungan kalau saya lihat ya Pak ya, dari kualitatif dan kualitatif itu. Saya nggak bisa bilang lebih enak mana sih ya, memang tergantung orangnya, karena mau penelitian kuantitatif juga ada ilmu ya, pengetahuan konsep, teoritik, pengetahuan tentang subjek, pengetahuan tentang pembuatan alat ukur. Nah itu kan buat alat ukur tuh bisa panjang loh, proses pembuatan. Kalau semakin dosennya semakin dalam, itu bisa panjang buat alat ukur itu. Sedangkan mungkin kalau di kualitatif dia sudah ngambil data barangkali ya, tapi ya masing-masing punya perjuangannya sendiri, nggak bisa dibilang ini mudah ini susah. Nah, gitu. Karena masing-masing ada pertanggungjawabannya sendiri gitu. Baik Pak, terima kasih Pak infonya. Ayo Miwa, ada pertanyaan apa Miwa? Miwa masih bersama kita kah? Kok sudah bobo dia ini? Masih Pak. Masih. Tadi kan udah saya. Kan tadi saya udah ini nanya sama Bapak juga. Oke, jadi baterai mau habis. Kalau sudah tidak ada, berarti ini yang terakhir ya, ada tugas ya, untuk membantu kalian memahami. Iya. Jadi tugasnya adalah cari satu artikel riset kualitatif sederhana aja agar punya pemahaman. Biasanya riset kualitatif ada pendekatannya apakah studi kasus apa untuk memahami gaya stylenya dari masing-masing pendekatan itu ya, apa judulnya, pendekatan digunakan, yang paling penting ya, mengapa pendekatan itu dipilih, kenapa dia pakai studi kasus, jadi baca kenapa dia pakai fenomenologi, kenapa dia pakai action research dan lain-lain, apa teknik pengumpulan datanya, strategi analisa datanya seperti apa, agar kalian punya pemahaman tentang kualitatif lebih dalamnya. Ini tugasnya ya. Ya Pak. Dikumpulkan sebelum hari Rabu terakhir ya. Halo? Nanti materinya tolong di-share di grup ya Pak ya? Iya, nanti lihat tugasnya nanti di file grupnya aja ya. Oke? Kalau gitu, kita cukupkan kalian hari ini. Terakhir kumpulnya kapan Pak? Rabu. Ya, gampang kalau jurnal kan banyak. Minggu depan.
tujuannya adalah kalian Oke. mengenal stylenya kualitatif ya. Nah, itu aja. Oke, Ya. kalau sudah kita cukupkan perkuliahan kita pada malam hari ini. Absen nanti di grup aja ya, saya nggak siapkan link untuk absensi di grup, nanti filenya akan saya share di grup juga. Oke, saya tutup pertemuan kita. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Pak.